Apa salah dia? Yesus ini tidak bersalah. Dia untuk menebus dosa manusia. Iya, apa salah dia? Apa salah dia? Itu Kenapa Tuhan berani mengorbankan orang yang tidak berdosa untuk menebus orang yang berdosa? Itu udah ketentuan dari Allah kan. Mana tunjukkan datanya Tuhan? Saya minta datanya dalam perjanjian lama maupun perkataan Yesus bahwa dia mengorbankan diri untuk menebus dosa Anda. Mana datanya? Kata Yesus ya, silakan. Adalah. Mana? Adalah. Ya mana? Ya masa saya harus nyari Bibel? Silakan. Di sini bukan Bapak. Anda harus bertanggung jawab dengan setiap narasi Anda. Ya. Mana datanya? Silakan. Buka data. Begini, Bu. Saya juga nggak harus sibuk-sibuk nyari Bibel hanya untuk menjawab. Ya kalau begitu Anda tidak layak masuk kamar diskusi, Pak. Siapa yang membutuhkan? Pak Jaksi. Pak Jaksi. Yang membutuhkan. Oh ya sudah, Anda di bawah. Yang kami butuhkan orang yang berdata. Ya udah, di bawah. Kamu perbaiki. Sorry, Anda di bawah. Melawan Kasih waktunya, Pak. Di Amsal 21:18, orang fasik menggantikan orang benar untuk menebus dosa. Ya kan? Orang pengkhianat menggantikan orang baik. Di situ tertulisnya. Kalau Bapak mengatakan, "Iya, memang udah dari Bapak, ketentuan Bapak Yesus disalib." Apa salah Yesus? Tidak ada. Berarti kalian membantah surat Amsal itu. Di Amsal 21:18 gitu loh. Dan Ini Al-Fakir jarang pulang, ini Kristen Muslim. Al-Fakir. Halo, selamat pagi. Oke, Anda Kristen? Aku Muslim, Bang. Oh, ada yang mau disampaikan, Bang? Enggak. Oh, izin dibawa dulu, Bang ya. Oke, Surya Drama, Muslim atau Kristen? Wah, kau kenapa pula naik ke koma langsung nyelam, kamu report? Ngapa, woi? Kalian itu kok kejang-kejang sih? Kalau kami nampilkan Banyak data. sih, kalau mau diskusi dengan kami di sini, saya pastikan saya lebih hafal Bible daripada Anda. Udah Ya. berdata Bapak ini. Iya. Makanya Anda bawa siapkan dulu Bible, Pak. Kalau mau diskusi, belajar. Ini- Yang belajar tuh Bapak, Anda. ini Bawa datanya ada apa, Bible Bapak? nggak Anda? Ada Bible nggak Anda? Yang mau naik diskusi di sini, tolong siapkan Bible. Ya, kalau nggak punya Bible jangan naik. Ya, saya akan bertanya langsung to the point data. Iwan Pilau di bawah dibantu tab layarnya ya. Oke, kita naikkan. Yang mau diskusi siapkan Bible di sini. Jangan cuma congor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinto 17 SH Trati. Silakan Anda mau diskusi, Bro? Salam semua. Salam. Ya, salam. Ini ada tema, Bro. Ya, Yesus tidak kenal Kristen. Nah, Anda Kristen? Kristen. Oke. Coba saya tanya dulu, apa arti Kristen? Bang, boleh saya bertanya? Hey, jawab dulu. Tema dulu, Apa Bang. arti Kristen dulu? Atau Anda tanggapi tema, silakan. Jangan ngatur pula, ini ada tema. Ada tema ini, Bung. Ya kan? Jangan-jangan kau tak tahu arti Kristen apa. Arti Kristen apa, arti Kristus apa. Ya? Ya tahu jangan-jangan nih kalian ini. Masa di gereja nggak diajari adab? Aduh, Bang, kalau ada tamu ke rumah itu tiba-tiba nanya-nanya, gimana itu rasanya? Coba dijawab dulu, apa arti Kristen? Dimasukin penjara. Tidak? Betul apa tidak percaya Yesus Tuhan? Tidak. Coba buka Yohanes 13 ayat 13. Oh, mana? Itu perkataan Oke. siapa? Di dalam Perkataan siapa? terjemahan lama, sabar saya jawab ya. Perkataan siapa dalam BBR? Di dalam terjemahan lama, versi lama, kalian memanggil aku guru dan tuan. Di dalam bahasa Inggris, ye call me master and lord. Di dalam versi terjemahan King James, diam dulu. Shh. Di dalam terjemahan versi King James Restore Version, ye call me master and rabbi. Ya. Nah Kenapa sekarang kau masih muter-muter lagi, Bang? Loh.
Ren, Kau ini coba nggak jelas. kau tampilkan dulu Ren. Kau tampilkan versi paralel Yohanes 13:13. Aku nggak bisa open kamera ini. Coba bacakan yang keras. TB, TL, Itu AYT, bahasa Selga. ada di dalam Bible. Diam sekarang dulu. ada- Ah, Ini banyak ini. Nih. coba baca AYT. versi ND dulu, ND. Nih. Nih, TB, AYT, Bismil, T. ND baca ND. Mana ND? Di mana? Bang? ND ada. Mana ya? Selber aja. Nih, selebar. Ah, Selebar ya? Ya. Selebar nih, selebar. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang demikianlah adanya. Akulah guru dan mana dia? junjungan. Junjungan. Ah, terjemahan lama. TB. TL. TR ya, 1954 ya. Nih lama nih. 1954. Kamu ini memanggil aku guru dan Tuhan. Oke. Tiba. Sekarang Itu apa? Menjadi sabar. Bacakan saya Matius 11 nomor 25. Oh, artikan itu dulu baru kamu. Tahu, ini. sabar. Itu kan Jangan nggak satu. nempelin data, diam dulu. Sabar. Matius 11 nomor 25. Sabar, nggak percaya aku. Coba baca dulu ini. Sebentar. Nanti baru kita Yesus menjawab nih, Matius ya? Matius 11:25. Matius 11:25. Kok lari dijadikan Yohanes? Matius 11. Enggak bang, gini loh bang. Ini kan ini Matius ya. Aku mau buka Matius nih ya kan? Aku klik nih. Nah, jadi Yohanes bang. Dirubah jadi Yohanes bang. Astagfirullahaladzim. Keluar dulu. Iya, enggak ini dia diubah jadi Yohanes. Nah, nih. Kalau aku buka ini baru. Udah enggak apa-apa. Pada Coba. waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur padamu Bapa langit Tuhan dan bumi. Tuhan langit dan bumi. Nah, ini bagaimana? Nah, kok kabur kau? Kabur. Kau. Ternyata yang ini pun dirubah. Ketika kita masuk ke paralel ini, jadi Yohanes, guys. Padahal aku masuknya kan, nih, aku klik ya. Yohanes. Oke, kita bukakan lagi nih sama yang di bawah biar tahu ya. Matius 12 nomor 15. Apa judul perikopnya coba? Matius 12 nomor 15. Oke. Bentar. Pak Jaksi kalau mau naik lagi siapkan Bible Pak Jaksi. Kami bukan tipikal orang yang cuma melocongor Pak Jaksi. Ya, Muslim tidak boleh zolim dengan orang lain. Makanya kalau menampilkan data Biblemu kami berdata ya. Silakan. Matius 12:15 kemudian KPR 3:13 ya. Bawa satu data aja kau dibawa mencret kau. Tertulis di situ dalam versi bahasa Inggris Lord. Dalam versi New Restore King James itu Master and Rabbi. Beleng-beleng nanti ku bukakan lagi nih Yohanes 4 nomor 19. Di TB Tuhan, di TL Tuhan, di King James Sir. Makanya bingung kalian itu. Ini berat. Itulah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam ya bang ya. Suaraku nggak kedengeran apa ya? Agamanya Islam bang. Abang itu kan udah jawab tadi salam Islam ini abang nih. Islam bang ya? Islam. Alhamdulillah. Ya izin bang dibawa dulu ya. Kita naikkan dulu yang Kristen ya. Kalau sekarang nggak bisa bedain ya Ustadz antara Islam sama Kristen. Beda. Jawab salamnya juga beda. Gayanya kalau Kristen kan dibuat-buat tuh. Ya. Kelihatan cingkoknya itu juga. Kayak cingkoknya, gaya ngomongnya, adabnya, congornya, botolnya. Sudah. Iya kan. Silakan rekan Kristen.
Kak Kristen dulu. Ya, bantu ya di sini yang sudah hadir, bantu di follow akun saya Dian Pratama biar bisa open cam. Lalu akun hostnya dikuatkan, di absen. Toki. Iya dong Marcel, kau akun kau lipat aja terus. Hanya manusia, memang iya mereka pernah menyamar juga, tapi cengkoknya tidak bisa disamakan gitu loh. Silakan yang Kristen, Boru Parna, Martinus Rio, nggak apa-apa naik. Di sini kita tidak memaksakan keimanan kok. Tapi kalau Anda tidak jujur, nah itu masalah. Lawang kami baca Bibelmu kok. Bang Suryadi jangan spam tapping, kena nanti hostnya. Bang Suryadi jangan spam. Maaf ya Bang, saya bukan karena nggak bisa di nggak, nanti takutnya nanti kena ini peringatan nanti hostnya. Tolong jangan spam. Maksimal spam 3, kalau lebih dari 3 kena nanti hostnya. Terusan kadang suka banyak yang itu niatnya pengen ngelengkapin ya. Gini Bang, kalau spam itu maksimal itu 3. Kalau lebih dari 3 nanti kalau ada yang melaporkan langsung cepat kena hostnya. Boleh sebenarnya spam boleh, tapi maksimal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa ini? Herin, coba kau pergi dulu sama Edis, pergi dulu sama RK, Bom, Magata, Mikana, dan lain-lainnya itu. Ya, ajari mereka, bilang, bos berhenti tuh. Bilang sama LAI, hapus kata-kata Allah, Rasul, Isa, Ibrahim, Daud itu dari Bible kau. Ya, Nanang Sutia, Muslim atau Kristen? Ya, Islam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, akhi? Yang disampaikan Bang? Enggak tahu aku kenapa bisa masuk di sini. Oh ya Cuma sudah, nonton aja. izin di bawah ya. Oh iya. Jazakallah. Jangan ngomong nggak tahu, karena pemberitahuan itu ada 2 kali. Ya, maklum mungkin ada yang baru-baru naik ke TikTok ya. Belum paham. Aku juga dulu begitu. Silakan, tadi siapa yang mau nanya naik Honda? Kalau Apa Bang yang mau Dian bertanya? dulu kayak gitu, abis itu ya. Itu Bang Honda mau bertanya Bang. Nggak salah, naik aja. Nanti kita tanya balik, boleh kan? Ini mah Honda ini siapa kemarin itu namanya? Nggak apa-apa, aku ingat itu masih akunnya. Kalau akunnya lambang itu aku ingat. Ya nggak lebih dari botol dan botol lah. Yang belakang Yang Bang. mana? Oh iya, Ya, teman-teman bantu di follow akunnya Ustadz Dian dan semuanya biar Ustadz bisa cepat on cam. Oh iya, siap saya Segitu. follow. Oh, yang ini kemarin Piton nggak usah dinaikkan itu. Memang babi lah dia tuh, babi. Kan itu. Ya babi. Oh, Babi ID dia. itu ada di nama dalamnya itu ada Piton. Lah terus kenapa lapor ke kami? Ingat Bang Emang semuanya. kenapa? Emang kenapa sama Bunda Suma emang? Iya, kamu yang teringat Bang Suma kok lapor ke kami sih? Kami bukan namanya Bang Suma di sini, nggak ada. Hai Marcel, kalau males kau tap aja layar di bawah ya, Bang Marcel. Pecinta harim. Tetap aja kok di bawah. Baik, ya Allah. Ya bukan pecinta harim, Rahman Harim, Pak Aziz monitor. Assalamualaikum. Pak Aziz. Oh Pak Aziz. Selamat pagi Pak Ajis. Iya Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok nggak asing ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua ya yang bisa sharing-sharing tentang kebaikan, kebenaran. Insya Allah kita barakallah dalam hidup ini.
Amin, ya rabbal alamin. Saya cuma numpang lewat aja, Ustadz. Oh, mau menyapa Ustadz Dian. Amin, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, saya turun Sama-sama, kembali Bang. ya. Iya, Bang. Sama-sama, Bang. Oke, Bang. Masya Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan yang Kristen ini bukan nih, kita ini bukan mau ngajak berpolemik sama kalian. Oh iya, nggak apa-apa lah. Matanya melotot, ya kan, macam mata babi memang. Tanggapi dulu ya, kalau kamu nanya tanggapi dulu pertanyaan. Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Coba. Bang Dian, salah bang, babi bahkan gak kelihatan matanya merem. Oh ini berarti babi ngepet. Soalnya keluarnya malam harus melek. Babi aja jalannya nunduk, mau tahu kan bang? Nah. Ini babi gila. Babi yang kerasukan Robert Zebul yang ini nih. Honda, kau mau diskusi atau gimana? Naik ke atas ini. Kok diem kau? Piton 1, Piton 2, Piton 3. Cuy. Ngapain kau naik? Mau nge-report kau? Jangan takut aja. Pokoknya kalau ada Bang Dian sama aku, room ini penuh ludah deh. Cuy, gitu. Ya jihad kan tapi. Oh, semua mana Edos? Edos ini Bani tapping aja. Allahu Akbar. Bani Taiping itu Oten Halu. Tepuk tangan, Hos. Tepuk tangan. Nggak ada tepuk tangan, masalahnya efeknya ada. Beli kepiting di pasar baru. Bani Taiping itu Oten Halu. Halo. Hore. Melihat di dalam restoran pisang goreng, ya kan? Pisang goreng dimakan panas-panas. Asik. Melihat melintas Oten oleng, ya, hatinya panas. Hatinya panas terus oleng. Begitu ya. Asik. Ya. Saya sangat kenal Bang ya dari Lombok saya. Oh iya Bang, ya Bang. Lombok itu kalau dalam bahasa Jawa itu cabe, ya. Cabe. Nah, kalau Lombok itu di daerah timur Mataram, Nusa Tenggara itu nama kota ya. Ajaib ya. Ya, Lombok Baratnya kota. Kalau saya Lombok Timur. Oh, Lombok Timur. Ya, dekat Iya, Habonarondobona. Ya, Dian, kenapa Dian? Ya, ini ada tema Yesus tidak kenal Kristen. Ya, silakan kalau mau diskusi tanggapi tema. Pikir tadi Komal ini banjir ludah katanya, saya yang ngomong tadi. Ya, kalau Anda mengucap ya kena banjir ludah. Silakan aja kalau mau diskusi tanggapi tema Yesus tidak kenal Kristen, itu temanya Bang. Biasanya kalau banjir ludah itu kan kebanyakan minggu. Iya, dijawab dulu tema. Di sini kau bukan polemikus. Aku tidak mengundang kau diri supaya kau hina dan menghina gitu loh. Kita ada tema nih, Yesus tidak kenal Kristen. Tanggapi dulu temanya. Kalau memang kalian diciptakan untuk menghina, silakan aja. Apa ruginya? Ya itu temanya gimana? Setuju? Oh ya udah, nggak apa-apa. Yang diciptakan untuk menghina tuh Kristen. Kenapa saya bilang begitu? Tiap hari lambang kutukan Tuhannya itu dipajang-pajang, dicium-cium. Dan kawan yang barusan ngomong. Yang diciptakan menghina itu Kristen. Tiap hari menuankan yang terkutuk, dan lambang kutukan dia itu dipajang di rumah-rumah, dicium-cium gitu kan. Nah kan kalau aku begituin kau kan marah kau kan. Nah sekarang mau diskusi atau enggak? Tapi marah dulu ya. Ya udah kau dibawa nying. Kena banjir lidah kau akhirnya kan. Orang diajak diskusi baik-baik kemana-mana kau. Kena ludah rohani kau.
Sudah ditahan-tahan. Kau nggak tahu Dian pertama ya? 30 ku bikin akunku ini ntar. Kira-kira siapa yang selalu menghujat Tuhannya sendiri, bukan? Kita atau Kristen? Kapan kita menghujat Yesus? Tidak pernah. Nggak pernah. Baca Bible doang. Terkutuk di tiang salib, ya kan? Terpujilah engkau yang terkutuk, mati terkutuk di tiang salib. Itu udah menghujat Tuhannya sendiri tuh. Masalahnya, Aren, dia di rumahnya dipasang lambang apa monumen atau apa ya, tanda ya, tanda pengutukan. Coba, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Sampai begitu coba. Kan nggak nyambung gitu loh. Iya kan? Nah, kalau kau mau begitu berarti gagal semua itu Bible itu. Parah itu Bible itu, ya kan? Nah, kita nggak mau bicara itu. Kita mau bicara itu yang apa ya, konstruktif. Contoh, kok bisa ada temanya Yesus tidak kenal Kristen? Loh, kalau Yesus tidak kenal dengan Kristen, apa validasinya? Ya, pengajaran kekristen ini adalah berasal dari Yesus. Kenapa? Ada indikasinya. Yesus mengajarkan Tuhan yang Maha Esa. Yesus mengajarkan penyembahan yang benar kepada Bapa. Nah, ini poin. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz, teman semuanya. Yang saya baru di jalan, mau jalan nih, izin dulu. Siap selalu. Monggo, jazakallah. Semuanya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu ya. Jadi Anda tuh kalau bicara itu dengan ini ya, kami ini tidak asal jeplak kalau ngomong. Betul Anaya, dipatahkan sama Nabi Isa. Tapi tidak sakit salib yang ada di dunia ini dipatahkan sama Nabi Isa ya, enggak itu juga kerjaan beliau. Enggak, Kristen. Kau mau tahu nggak suaramu kalau di Komel Diskusi? Mau tahu enggak? Mau tahu enggak? Ya lagi. Ya gas aja. Betul ya. Ada di bawah. Ada di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi Enggak. Bang Iko, jangan ngejeda lama. Aku di bawah tadi. Udah Nita. Akuin sekuera tadi. Tiga runtuh akun aku ampun. Lagi puncak banget 700 yang nonton. Terima kasih. Kalau mau bilang aja. Mau lah kok. Mau lah yang free itu banyak itu. Udah bisa open cam semua. Banyak yang ini yang bisa on cam. Jadi aku ini kadang-kadang tuh ya baru ngomong 10 menit, 5 menit dan hilang. Ya Allah. Kan Ustadz Dian kan udah ditarget. Nanti DM lah, aku kirim emailnya. Siap. Kalian itu jangan nombak Bang Dian. Kalian kan pecinta ludah rohani, ludah kudus, ya kan? Bang Dian ini pemberi ludah kudus. Jangan kalian repot akunnya, nggak bisa ngasih kalian ludah kudus nanti. Pada kesel. Cair dong di bawah, cair. Cair dong. Kalian nggak perlu jauh-jauh ke Israel sana untuk dapatkan ludah rohani. Permanenkan aja akunnya Bang Dian ini. Kalian pasti Enggak juga, Aren. Enggak, Oten mau tahu nggak suara? Dengerin. Saya itu
tidak pernah melakukan sesuatu tanpa apa ya, tanpa keperluan yang penting. Contoh, kenapa sih sampai dikasih Roh Kudus itu menghujat, muter-muter nggak jelas, ya kan? Itu baru. Tapi kalau orangnya asik, diskusinya kayak Rongi tadi kan, Rongi itu walaupun botol itu muter-muter ya masih enak lah. Jengkel-jengkelnya turunin aja lah. Tapi kalau nggak jelas, ini contoh tadi itu siapa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arista. Bang Darius follow aku ya, Bu Nanita follow ya. Oke, siap, Pak Ustadz. Jadi gini, kalau orang berdiskusi, apa ini? Contoh kita ngomongin, dia ngomongnya apa ya? Kita ngomongin pasar, dia ngomongin ikan, masih nyambung lah ya. Kita ngomongin pasar, dia ngomongin apa ya? Dia ngomongin apa? Bangunan. Masih mending nyambung. Ini ngomongin pasar, ini ngomongin apa namanya mulung mantu, kan nggak nyambung. Oh, Jeksi. Enggak, Menang tua aja lo. Kalau ndak tua kita kasih juga lo itu. ya Kita kan makanya itu yang udah berumur ya, kita santun-santunkan lah bahasa kita kan. Kalau muda, Nggak, kalau dengan beliau tadi itu ya apa perlunya kita diskusi lagi, dia nggak ngerti kok. nggak bawa data. Ya paham tapi nggak bawa data masalahnya. Udah kau dibisukan aja lah kau Honda kau. Dari kemarin kau pakai akun yang justru menghina. Ya liatin saya tidak pernah ini foto ini. Kalau ada yang berani mengklaim ini foto Tuhan Yesus kalian, aku siap menghadapi di pengadilan. Ingat baik-baik ya, saya tak pernah menghujat Yesus. Nggak pernah saya, nggak mau. Kenapa? Yesus yang putra Maria itu, ya, dia tahu hamba Tuhan yang soleh, ya. Mau datanya? Dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dengan ratap dan tangis kepada Dia yang bisa menyelamatkannya. Dan karena kesalehannya, maka doanya didengarkan. Baca tuh Ibrani 5 nomor 7. Yesus hamba Tuhan. Matius 12:15 itu judul perikopnya. KPR 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah mempermuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Hamba Tuhan kan? Dia disebut soleh kan? Saya tanya apa arti kata soleh? Soleh itu dalam bahasa Arab artinya apa? Taat, patuh, tunduk, berserah diri. Gitu. Nah foto ini saya nggak tahu ini versi Afrika, apa versi Asia, versi Thailand, versi Jepang, versi Korea. Versi negro itu, keren. itu tidak dikasih tahu ya kan. Penggambaran aslinya itu masih aja menyangka Yesus itu bule. Sebenarnya begini. Tutup, kena kau Ren. Jangan lama-lama. Lebih dari 1 menit. Begini. Kalau itu tergantung komanya. Begini. Saya kasih keterangan ya, begini. Semua nabi itu, kalau menurut Rasulullah itu digambarkan adalah orang yang tertampan. Rata-rata mereka ada laki-laki yang sempurna, kecerdasannya di atas kaumnya, kekuatan fisiknya di atas kaumnya, menurut Islam ya. Kecerdasannya di atas kaumnya, ketampanannya pasti lebih tampan. Musa kah, Ibrahim kah, Nuh, Lut, Ayub, mereka orang-orang pilihan. Masalahnya tidak ada satupun yang berani memastikan dan menggambarkan wajah para nabi. Kalau mau berbicara kemampuan untuk memvisualkan gambaran nabi, saya pastikan yang pasti pertama kali bisa divisualkan dengan baik itu adalah Rasulullah. Kenapa? Karena gambarannya dalam hadis itu sempurna, tetapi kita dilarang. Kenapa? Nabi melarang kita, Allah melarang kita. Kenapa? Ditakutkan adalah pemujaan kepada makhluk. Itu yang perlu dicatat ya.
Karena dalam Islam itu kesucian para nabi itu dijaga, jangan sampai dia malah justru dituhankan. Kan Kristen mengatakan orang Islam itu menuhankan Nabi Muhammad. Faktanya mereka yang menuhankan nabi mereka. Ya. Kalau seandainya ada penggambaran Nabi Muhammad, berkemungkinan nih orang-orang bodoh, bin tolol, ya kan, bin bahlul, akan membuat gambar Nabi lama-lama akan disembah. Nah, karena Allah berkehendak menjaga kesucian ini agama, maka semua nabi itu sejatinya tidak pernah digambarkan. Para nabi ya, yang sempurna itu. Nah, cuman oten saja nih, yang Tuhannya digambar, tapi Tuhan plus nabi, ya kan? Tuhan yang merangkap nabi, merangkap manusia, merangkap terkutuk. Lanjut, silakan. Namamu banyak yang bagian dia. Bang Dian, Tante Dian, Kak Dian, Tante Rian, Bang Rian lagi sekarang. Banyak nama. Apalah, maklumi saja. Gak perlu dideklarasikan dong. Masalahnya kan aku itu cukup berbangga, kenapa aku itu diincar selalu gitu loh. Betul. Oleh kaum pengikut Paulus. Udah diincar sama kamu, ya kan? Ayah, gitu kan? Termasuk ancaman Incar pula sama hotel, Paulus. ya kan? Ya. Bentar. Seandainya mereka ini nggak menuhankan si Kristus, pasti pintar lauten ini. Sayangnya mereka menuhankan Kristus, makanya mereka bodoh. Paulus mengatakan demikian. Kami bodoh oleh karena Kristus. Nah, siapapun yang mengikuti Kristus bodoh, bahlul. Mereka membanggakan itu 1 Korintus berapa? Itulah 1 Korintus nomor 10. Si kuiret berak-berak di anu itu. Kiara. Rumahnya Bang Titisan. Kiara. Berondong jagung kah? Iyo. Hostnya kemana nih? Apa? Sarapan ini masih? Enggak, Kristen yang di bawah yang hanya congor doang. Mau tahu nggak Islam di atas ini diskusi bawa dada tapi kalian bawa congor doang. Mau tahu nggak? Kau dianggap apa? Udah, tunjukin aja, nggak ada yang mau jawab, nggak ada oten di bawah. Dengerin ya suaranya ya. Balik menggrok. Kenapa? Mau tahu nggak alasannya mereka kenapa congor doang? Mau tahu nggak, teman-teman? Kebanyakan makan congor imbang. Anak domba itu mamah biak. Jadi mulutnya mereka cuman modal congor. Karena mereka anak domba. Betul. Iya. Biar duduk. Jadi teman-teman, mungkin kita setelah habis tema ini nanti kita akan angkat tema 2 Yesus. Tapi memang kita cukup membuktikan 2 Yesus saja. Iya. Sebenarnya dalam Bible itu banyak Yesus sebetulnya. Banyak. Iya, banyak betul ya. Cuma bisa kita buktikan itu. Nanti akan kita angkat tema 2 Yesus. Bang, 3 bang sebenarnya. Yang namanya Yesus. Emang banyak. Iya. Jadi banyak Bang di sini juga ada si Yesus. Tukang sapu di pasar itu namanya si Yesus. Ini info buat Kristen itu, persiapkan diri kalian ya, persiapkan data-data kalian
Ya, untuk membuktikan nanti bahwasannya jika benar ternyata pengajaran bahwasan Yesus itu mati, konsekuensinya seperti apa, harus bisa dibuktikan itu. Kita selesaikan dulu sampai benar ada Kristen yang membuktikan tema ini, bahwasanya benar-benar dalam pengajaran Yesus dia mengenal Kristen itu. Jadi tidak hanya asal klaim kalian semata ngikut-ngikut Yesus, nggak ada hubungannya, nggak ada juntrungannya. Kalian dilahirkan di mana? Mengikut. Kalian pengaruh Bizantium, ya, mengikuti ajaran-ajaran pagan Romawi, dan itu diaklamasikan di Romawi oleh siapa? Oleh kaisar yang masih belum punya agama, masih percaya kepada dewa-dewa Yunani. Tuh. Siapa namanya? Konstantinus. Konstantinus. Tuh. Meresmikan apa saja di sana? Tuh. Mengaklamasikan ajaran Kristen, tuh, Katolik tuh, melahirkan ajarannya Tertullianus, itu mengangkat 3 Tuhan. Tuh, sejarah datang. Menolak tauhid, ajaran asli dari Yesus. Nggak bebas saya hajar di sana tadi, potong-potong. Biarkan dia tenangkan dulu Roh Kudusnya, terguncang habis tadi mungkin. Itu jadi memang Kristen harus kenal itu loh, jangan hanya asal ikut-ikutan. Kalian sudah berharap ternyata ntar diusir kalian, seperti kata Yesus di Matius 7 21 sampai 23, Matius 8 nomor 11 12, terusir. Banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertakan gigi. Matius 7, diingatkan kalian yang manggil dia Tuhan, Tuhan, saat itulah dia akan berterus terang kepada kalian dan berkata, enyah kalian semua dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan. Tuh, kalian, karena tidak ada golongan lain, keyakinan lain yang memanggil dia Tuhan, Tuhan, kecuali di dalam kekristenan hasil Tertullianus. Hanya sama dengan orang Islam, ada takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan lalu menyebut Maha Besar. Tuh. Lalu kemudian ruku dan sujud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ruku dan sujud. Kita lihat bagaimana di Komal Agata yang suka menghujat saja, dia melakukan itu ibadahnya, sujud, ruku, takbir. Oh, itu ortodok yang sudah mengandung ajaran Tertullianus. Oh, masih tata cara ibadahnya, ritualnya sama dengan orang Islam. Nah kalian ini ya datang menyanyi-menyanyi di gereja,